Selamat datang di video Randy Abraham yang terbaru ini. Jadi saya mau membuat video itu bukan karena saya mau mencari views atau subscribes. Oke, memang kelihatannya sepertinya munafik, tapi lebih ke arah saya mau bisa memproduktivitas saya membuat video eh, dengan lebih baik. Jadi daripada nggak ngapa-ngapain, lebih baik saya mencoba untuk bisa menciptakan video yang baik. Dan kalau memang kalian semua ingin tetap berada di mengetahui video-video terbaru saya, kalian bisa subscribe atau like. Walaupun sekali lagi yang di awal saya nggak mencari subscriber atau views yang banyak. 300 subscriber sekarang saja sudah lebih dari cukup bagi saya, karena saya sudah bisa mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang terlihat dari animo ataupun respons yang selalu datangnya dari DM, komentar di Facebook ataupun Instagram tentang perihal video-video saya. Nah, kali ini Anda tahu sudah di judulnya yang video ini, kalian juga mengerti bahwa sekali lagi bahas tentang metronom, yang mana metronom tuh rupanya membuat beberapa kalangan ataupun teman-teman terdekat saya, atau bukan terdekat sih, orang-orang yang saya kenal itu juga responsif gitu. Karena mungkin ini topik yang baik. Nah, muncul ada setelah video terakhir tentang metronom tuh muncul begini. Ada salah satu WhatsApp dari teman saya, Stefanus. Dia meresponi tentang video yang saya buat. Dia bilang gini, nah kalau misalkan WL tidak on tempo piye, bagaimana ini? Apalagi lagu worship. Ini pengalamannya. Kalimat selanjutnya ini adalah sebuah pengalamannya dia. Habis intro lalu masuk bait cuma keyboard aja. Itu gimana? Nah, apa ya? Menjawab paling pertama dulu, gimana kalau lagu worship leader? Nah, kebiasaannya yang sering kali saya lakukan adalah worship leader juga memakai in-ear monitor, sehingga dia bisa memantau tempo yang atau metronom yang juga dia dengar, selayaknya pemain musik yang lainnya juga mendengarkan metronom itu gitu. Dan sebaiknya sih pakai in-ear monitor. Yang kedua, saya juga sarankan kalau misalkan tidak memakai in-ear monitor gimana? Lebih ke arah ketukan drum. Tapi saya juga membalas. Saya kasih tahu kata-kata itu, saya balas seperti yang tadi, nomor 1 pakai in-ear monitor. Kalau jalan kedua atau saran saya yang kedua ya pakai hi-hat di drum tuh. Biar dia tahu tuh temponya metronom yang didengar oleh drummer bisa ditranslasikan ke WL-nya gitu maksudnya. Tapi, nah ini ada tapinya. Lebih baik daripada itu semua, kita harus mengedukasinya tuh secara menyeluruh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menyeluruh tuh dalam arti kata apa? Tidak sebagai tugasnya drummer aja kita harus bisa metronom atau tempo. Tidak hanya sebagai tugasnya pemain gitar atau pemain keyboard sendiri atau pemain bass atau pemain session rhythm yang lainnya yang harus ngerti tempo. Tapi worship leader lah juga yang harus mengerti tempo. Nah, ini agak akan membuat banyak lagi DM ataupun inbox ke Facebook saya banyak nih karena statement ini. Karena begini, kita ini dalam satu tim nggak bisa hanya bekerja sendiri, betul ya? Nggak boleh juga bekerja terpisah. Terpisah mungkin secara skill, terpisah. Saya harus bisa main keyboard, saya harus bisa bermain bass, atau kalau pemain bass bisa drum. Nah, tapi secara menyeluruh tempo harus selalu sama. Masalahnya terkadang tempo sudah
naik turun, membuat juga jadinya membuat jadinya nggak bisa solid. Tapi sebenarnya kata solid itu maksud saya tuh bukan lebih ke arah solid loh. Kalau nggak pakai metronom terus berarti nggak solid dong, bukan. Tapi sepaling tidaknya kita tahu nih ukuran tempo yang bisa di kita, acuannya kita gitu loh. Nah, lalu saya bilang juga ke Stefanus ini bahwa apa yang sudah seyogianya, kalau di otak saya kan seyogianya, ya WL juga harus bisa tempo, on tempo. Nah, di otak saya dengan kenyataannya berbeda, maka kita diperlukan apa? Kesabaran dan ketelatenan. Ini yang dipenting. Ketelatenan ini apa ya? Ketelatenan itu kalau saya rasa ya bahasa Jawa ya. Telaten. Tekun. Nah, harus tekun. Apa tekun itu? Ya kita harus mengingatkan lagi atau kita mendampingi sang WL untuk belajar tempo dengan benar. Nah, itu perlu kesabaran dan tekun kita ngajarin. Kalau memang sama-sama mau bertumbuh loh ya. Di sini posisi saya bukan saya mengkritisi atau memberikan atau menjudge gereja yang manapun ataupun gereja saya, bukan, tapi seyogianya saya punya cara sistematika yang seperti ini. Sistemnya adalah bagaimana kita bisa sama-sama tunduk dengan metronom agar kita dapat bisa solid gitu. Semoga kalian bisa nangkep ini ya. Semoga bisa ditangkap. Kan kalau misalkan kita sama-sama enak bermainnya dengan tempo yang tidak kejar-kejaran, itu kan akhirnya harmonis gitu. Bagi saya. Yang mana kalau bagi saya salah, mohon maaf. Mungkin di gereja kalian atau gereja Anda semua yang melihat video ini berbeda nih. Ya mungkin tanpa metronom oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi bagi saya ketika saya melihat bahwa dengan memakai metronom seperti ini kita bisa bisa tepat sasaran, tepat sasaran, atau pokoknya porsinya tuh tidak berlebihan. Itu perlu kedewasaan dari masing-masing pemusik maupun pemuji atau WL yang sekarang kita sedang bahas. Nah, itu muncul memang waktu worship leader tidak sama dengan pemusik. Nah, seyogianya sebagai saya yang music directornya, MD-nya, akan memflorkan itu ke worship leader, lalu saya akan mencoba untuk mendampingi dalam tanda kutip, memberikan sebuah masukan. Begitu juga saya akan terima masukan, kenapa nih? Oh, temponya terlalu cepat metronom itu. Oke, kita bisa lambatin kok metronomnya, kita bisa turunin temponya gitu loh. Sehingga kita bisa saling mengisi gitu. Nah, itulah yang saya sebut perlu kesabaran dan ketekunan untuk bisa sama-sama mencapai yang dimaksud di otak ini dengan apa yang kita harap, dengan apa yang terjadi di depan mata kita. Itu yang susah. Kalau saya bilang susah, ya tidak bisa digapai, bukan. Pasti bisa digapai. Susah, iya. Tapi bisa kita perjuangkan, itu masalahnya. Nah, ini hanya sebagai masukan aja teman-teman. Bahwa kalau misalkan kita bermain dengan metronom lebih enak kok. Lebih gampang, membebaskan. Lalu juga ada pertanyaan lagi nih. Banyak orang yang bertanya, sharing juga tentang gerejanya, dan terima kasih. Saya paling suka kalau ada yang sharing-sharing tentang gerejanya. Nggak apa-apa, feel free, bebas. Coba sharing di DM atau di Facebook saya atau di WA, kalau mau bisa DM ke saya kasih nomor WA saya. Nah, ada yang sharing juga nih bahwa kalau pakai metronom tuh gak kelihatan dinamikanya gitu misalkan. Terus saya bilang gini, ya mungkin bagi orang yang belum menguasai metronom dinamikanya agak
kecerontalan nih, agak susah nih gitu. Tapi kalau yang sudah mengerti metronom, pasti dia bisa atur dinamikanya. Oke, ketika verse saya misalkan ketika di bait, di verse-nya, di baitnya kan ada struktur lagu, bait, chorus atau ref, lalu biasanya sebelumnya sih gini, bait pre-chorus, chorus gitu kan, atau bait pre-chorus ref gitulah. Nah di baitnya nih misalkan ada 8 bar atau ada 16 bar. Nah kita bisa atur nih. Oke, saya mau di bar ke-4 dan ke-8 segini aja dinamikanya nih. Soft aja, main soft, pianonya ada, suara padnya ada, cuma dikasih kelentingan gitar. Mungkin ya, nyamuk. Kelentingan gitar. Nanti ketika di bar ke-5 agak memuncak nih, agak memuncak dikit, bassnya main, drumnya main tapi masih. Nah itu bisa diatur kalau kita bisa kuasai metronom, dan juga kita bisa ngerti nih peta permainan kita dalam satu bait itu, dalam waktu ketika masih dalam structure bait songnya itu, apakah dia berapa bar, 16, 8, 17, 12. Nah kita bisa atur. Nah di situ seharusnya kita bisa ini ini cara yang gampang supaya mereka yang juga pemusik yang baru belajar bisa ngerti. Oh, aku tahu karepe seniorku, misalkan saya senior, terus ada pemain bass, pemain gitar, dan pemain drum. Gak usah junior deh, sesama letting aja, sesama seniornya. Mereka juga yang lain ngerti, oh Randy tuh maunya ketika nanti bar ke ini, di bagian ini nih, itu tuh agak naik memuncak gitu loh. Tapi dengan tempo yang tetap dan sama itu loh. Masih bisa kok, walaupun kita pakai metronom, dinamika tetap bisa kita atur. Nggak susah. Hanya terkadang ego atau ini kurang enak gak dicepet itu rada penyakitnya di situ. Dan itu menurut saya nggak salah, hanya penyakit. Bagi saya bisa disembuhkan. Apakah penyakit salah? Bagi saya bukan salah sih, lebih ke arah bahwa ini nggak iso kejar-kejaran teman. Ini ngomong tentang bagaimana kita bisa ngelihat secara pemetaan. Melalui metronom dia bisa mewakili setiap ketukan yang ada di dalam setiap bar itu. Itu penting supaya ketika kita bisa menerjemahkan atau menjelaskan ke pemain musik lain, menjelaskan ke WL pun itu juga jelas, sehingga bisa sama-sama kompak ketika mainnya sama-sama. Ketika drumnya dek tak, bassnya juga dem tak dem bareng gitu loh. Itu yang penting tuh gitu. Oke, sudah mungkin lebih dari 10 menit. Semoga terima kasih untuk kalian semua yang sudah lihat sampai di menit ini. Dan jangan lupa jika kalian memang ingin mendonasikan sedikit uang dari kalian, nggak apa-apa, bisa ada di deskripsi di bawah atau di barcode yang ada di layar kalian. Nah, terima kasih juga untuk yang sudah subscribe, dan juga bagi kalian yang baru di channel ini, selamat datang dan terima kasih atas kesempatannya, dan terima kasih atas waktu yang sudah kalian luangkan. God bless you.